sebelum Aldo sadar. Tapi saya hanya mau berdoa buat Mas Aldo, Pak. Doa. Apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu berdoa, kamu sholat, malah Aldo nggak sadarkan diri di sini. Ini semua gara-gara doa kamu kan? Papa. Dok, lo lupa kalau lo pernah begitu cinta sama Anggun. Mungkin nanti suatu saat kalau udah nikah, lo pasti tahu, Bi. Lo pasti sadar kalau cinta itu bukan segala-galanya dalam pernikahan. Malah nantinya cinta itu akan hilang. Surat apa tuh, Pak? Surat pernyataan dari Aldo untuk Anggun. Surat cerai. Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan ditandatangani. Nggak ada ya, Pak. Nggak ada perceraian apapun. Saat ini Anggun sedang hamil. Dan Aldo tidak akan pernah menceraikan Anggun, Pak. Dalam hukum agama pun, seorang suami dilarang menceraikan istrinya yang sedang hamil. Tante Miranti sekarang pergi ke Singapura. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melindungi kamu. Mas Aldo adalah suami saya. Selama ini saya boleh diam, tapi mulai sekarang saya tidak akan biarkan kamu dekat, apalagi mencuri suami saya dari saya. Sekarang kamu bisa mengatakan kalau Aldo punya kamu. Tapi nanti Aldo akan membuang kamu seperti sampah. Udah, Mas Aldo. Nggak usah banyak bicara. Mendingan kita usir dia sekarang. Ayo aja, ayo. Keluar. Keluar. Saya kadang benar-benar tidak tega melihat Non Anggun menderita. Selalu dijahati papanya sendiri, Tuan Danubroto, dan adiknya Non Sophia. Saya ingin bilang kalau Non Anggun itu anaknya Tuan Danu. Yang benar, Abi. Kamu bicara yang benar. Nggak mungkin Aldo usir Anggun, nggak mungkin. Benar, Tante. Aldo mengusir Anggun. Kalau Tante nggak percaya, pulang aja ke rumah. Dan Aldo harus segera mencari Non Anggun untuk dibawa pulang kembali ke rumah ini. Karena Non Anggun sebenarnya adalah anak kandung Tuan Danubroto. Ngomong kosong apa ini? Memang semuanya salah Bibi. Tidak seharusnya penderitaan dan dosa-dosa ini Non Anggun yang menanggung. Waktu itu Nyonya Miranti melahirkan. Bibi dan Bu Dewi terpaksa menukar bayi perempuan yang dilahirkan Nyonya Miranti dengan bayi laki-laki yang dibawa oleh Bu Dewi. Lagi, Mas. Lagi. Bu Dewi, bayinya taruh di sana dulu. Bi, kok dia bawa bayi? Kenapa? Di rumahnya tidak ada siapa-siapa, Tuan. Tuan tunggu di luar aja ya. Tunggu dulu. Alhamdulillah. Gimana Bu Dewi? Anaknya perempuan atau laki-laki, Bu Dewi? Kenapa, Bu Dewi? Bayinya nggak bernafas, Bi. Nggak bernafas. Aduh, gimana ini? Kalau Tuan tahu pasti marah. Apa kamu bilang? Tuan Danu boleh murka. Tapi semua ini Bibi lakukan karena terpaksa. Nyonya Miranti melahirkan bayi perempuan. Sementara
Tuan Danu sangat menginginkan bayi laki-laki. Bi! Bi! Laki-laki atau perempuan, Bi? Di mana Bu Dewi? Laki-laki atau perempuan? Bibi takut. Jawab, Bi! Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuan. Laki-laki? Bibi, bicara jujur sama saya, Bi. Anak yang saya lahirkan perempuan, Bi. Sekarang di mana anak saya, Bi? Di mana anak perempuan saya, Bi? Anak itu yang diasuh oleh Bu Dewi dan sekarang menjadi menantu Nyonya. Jadi Anggun anak saya. Gak mungkin. Anggun gak mungkin kakak kandung Sofia. Dengar ya perempuan tua. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya percaya dengan omong kosong kamu? Kamu mengaku yang tidak-tidak karena kamu tahu saya tidak suka dengan perempuan kampung itu. Bibi memang bersalah. Terserah Tuan Danu mau melakukan apapun untuk Bibi. Sekalipun Bibi dibunuh. Tapi Bibi inginkan jangan sakiti Non Anggun. Karena Non Anggun adalah darah daging Tuan Danu Broto sendiri. Kalau Anggun anak Mama dan Papa, Aldo anak siapa? Dan Aldo adalah bayi yang ditinggalkan di depan rumah Bu Dewi tanpa jelas asal-usul keluarganya. Kamu ini benar-benar nggak tahu diri. Kamu harus layani aku dulu. Masa bodoh aku boleh. Bayi. Bayi siapa itu? Mana saya tahu? Tahu-tahu bayi ini sudah di depan rumah ini. Bu Dewi! Bina? Bu Dewi, cepetan. Nyonya mau melahirkan. Dewi! Dibawa kemana tuh bayi? Saya tidak akan meninggalkan bayi ini sama pemabuk. Aldo anak buangan. Berarti Aldo anak sampai dibuang sama orang tuanya sendiri. Gitu. Jangan percaya, Aldo. Kamu anak papa. Tisa juga nggak percaya dengan omong kosong Bina. Paling-paling dia cerita seperti itu supaya kita kesian sama Anggun karena kita habis mengusir anak kampung itu. Anggun! Anggun! Mama! Aku mau jadi anakku! Aku mau jadi Anggun! Dia bukan anak kita. Siapa bilang dia anak kita? Anak kita, Pak! Dia anak kita, Pak! Dengar, Mama. Abi! Abi! Abi!
Yang begini jarang nih. Hah? Boleh juga ya. Ya, coba kejar ya. Wah. Serahkan uang kamu. Ayo sayang. Saya nggak punya uang. Bohong. Saya nggak bohong, tolong. Saya lagi hamil, tolong. Hamil? Mana saya? Pak, tolongin saya, Pak. Dua orang itu kejar saya, Pak. Itu, Pak. Hei, ngapain kamu? Makasih, Pak. Makasih, Pak. Apa? Aldo bukan anak kandungnya Danu Broto? Justru yang anaknya Danu Broto itu Anggun, Mam. Untung Anggun waktu itu nggak denger dia udah diusir sama Danu Broto. Jadi si Aldo itu anaknya siapa? Mana Tisa tahu. Katanya waktu Aldo masih kecil dia dibuang sama orang tuanya di depan mamahnya Anggun. Kebetulan Danu Broto tidak menginginkan anak perempuan. Dia menginginkan anak laki-laki. Wah, jangan-jangan si Aldo itu anak buangan, anak yatim piatu. Mam, kalau Tisa jadi nikah sama Aldo gimana? Tisa kan malu, Mam. Ah, itu kan belum tentu. Aldo juga kan belum dites DNA. Selama ini Danu Broto masih mengakui Aldo sebagai anak kandungnya kok. Berarti Aldo adalah satu-satunya pewaris seluruh kekayaan dari Danu Broto. Terus kalau Aldo terbukti anak buangan gimana? Gak jadi masalah. Selama Danu Broto mengakui Aldo itu anak kandungnya. Yang jadi masalah kalau si kampungan itu masih tetap tinggal di rumah Danu Broto. Miranti akan terus mencari bukti bahwa Anggun adalah anak kandungnya. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan si kampungan itu tinggal di rumah Danu Broto. Bener, Mam. Tisa setuju. Kita pokoknya harus menghalang dengan berbagai macam cara. Bu Dewi! Bu Dewi! Mana Anggun anak gue? Lo kesini mau ngasih duit kan? Dasar laki-laki pemalas. Tuhan. Bu Dewi, apa yang Bu Dewi perbuat waktu itu? Apa yang Bu Dewi tahu? Benar, Bu Dewi telah menukar anak saya. Dan sebenarnya Aldo bukan anak saya. Gue jadi kagak ngerti. Jawab pertanyaan saya, Bu Dewi. Katakan dengan jujur. Apa Anggun anak kandung saya? Kalau Anggun anak kandung lo, berarti lo yang dulu nyimpen anak itu di rumah gua. Iya. Kemudian, kamu nggak usah ikut campur kalau kamu nggak tahu urusan. Lo jangan mentang-mentang kaya ya. Lo pikir gua kagak berani ngeladenin lo? Hah? Ini. Sekarang Bu Dewi cerita. Bayi siapa yang Bu Dewi bawa malam itu ke villa saya? Bayi yang saya temukan di depan rumah saya itu memang bayi laki-laki. Dan sekarang telah menjadi anak tuan, yaitu Aldo. Jadi siapa anak kandung saya dan Miranti? Anggun. Anggun, Tuan. Anggun adalah darah daging Tuan sendiri. Keturunan Tuan yang sebenarnya. Ibu sengaja merencanakan semua ini. Sengaja menukar. Dan kalau sudah besar, Ibu ingin memeras semua kekayaan saya. Orang kaya seperti Tuan pasti akan menyangka bahwa orang miskin seperti saya ini berbuat apapun hanya demi uang. Iya, buktinya suami Ibu melakukan apa saja demi uang. Tuan, saya tidak membutuhkan sepeser pun uang Tuan. Saya mencintai Anggun melebihi nyawa saya sendiri, Tuan. Justru Tuhan yang telah menyiksa Anggun dengan kejam. Dan sekarang, Anggun ada di mana Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak peduli dan Tuhan tidak bertanggung jawab. Buat apa saya bertanggung jawab untuk anak kampung yang tidak jelas asal-usulnya? Astagfirullahaladzim.
Saya mesti gimana untuk meyakinkan Tuan kalau Anggun itu darah daging Tuan, anak Tuan sendiri? Saya tidak sampai hati melihat Tuan Anggun menderita. Makanya Bu Dewi, rahasia itu saya bongkar. Kalian berdua ini sudah mengacaukan keluarga saya. Sudah menghancurkan hati Aldo dan istri saya. Tapi takdir telah mempertemukan Aldo dan Tuan dengan Anggun, anak Tuan sendiri. Seharusnya Tuan bersyukur bahwa Aldo dan Anggun telah menjadi anak Tuan sendiri. Pokoknya saya tidak percaya kalau perempuan kampung itu adalah anak kandung saya. Hah? Udah pergi. Kalau benar itu si Anggun anak Danubroto, harusnya kan kita dapat duit lebih banyak. Kita kan udah capek besarin anaknya, ya kan? Di pikiran Bapak itu cuma ada duit-duit. Tapi Bapak nggak mikir, kehilangan Anggun itu betapa menyakitkan dan pahit buat saya, Pak. Pikiran kamu yang nggak benar. Sepantasnya dong kita dapat duit lebih banyak. Bapak memang nggak pernah mikirin Anggun. Bapak nggak peduli sekarang Anggun ada di mana. Gua itu peduli sama Anggun. Kalau dia bisa ngasih gua duit lebih banyak. Bang Sugi, gimana nih? Ayo jadi nggak diterima kerja di perkebunan teh? Itu sih masalah gampang, yuk. Yang penting kamu mau Abang Enging-eng, ya? Memangnya kamu bisa metik teh? Ya, kalau cuma metik teh doang sih ya juga bisa. Nih, lihat nih tangan Ayu. Udah terampil banget deh Bang pokoknya. Coba pijitin Bang Sugi. Boleh. Aduh. Nih, ya kan? Enggak ah. Enggak jago. Pak Hasan, ada apaan Pak? Gua ada informasi penting dan rahasia. Informasi apa? Ya udah, besok pagi kamu datang ke bedeng Bang Sugi, ya? Duh, makasih banget ya Bang ya. Iya, iya. Makasih ya Bang. Yuk. Ya Bang Sugi. Dadah. Lewat Bu Yono. Iya nggak? Udah. Sekarang urusan kita nih. Nah, apaan? Lo bakalan jadi mantunya Danubroto. Mantunya Danubroto? Hah, maksud Pak Hasan apaan sih? Mantunya Danubroto? Ada angin apa? Tuan Danu mau ngawin saya sama Non Sophia? Bukan sama Sophia, Gi. Sama Anggun. Gimana sih Pak Hasan? Anggun itu kan anaknya Pak Hasan sama Ibu Dewi. Ini ceritanya panjang, Gi. Jadi selama ini, Dewi itu ngumpetin dari gua. Anggun itu anaknya Danubroto. Nah, apalagi si Anggun kan lagi bunting. Benihnya dari lo. Udah pasti, lu jadi mantunya Danubroto. Lu kaya, Gi. Gila. Lu bakal dapat warisan tuh, perkebunan. Jadi Anggun anaknya Tuan Danu? Iya. Gue kawin sama Anggun. Iya. Lu bakal kaya, Gi. Gue jadi orang kaya. Gue beli gunung, gue beli gunung. Lu jangan lupa. Tenang aja, tenang. Ini kopi lu. Buat Iya, gua iya, iya. duluan. Minum. Lu harus tegar, dong. Lu nggak boleh cengeng. Dan lo kan udah dianggap seperti anak sendiri sama Om Danu dan Tante Miranti. Kita beda, Wi. Beda. Lo tahu, lo masih mengenal siapa orang tua lo. Sedangkan gue, rasanya gue pengen pergi jauh. Sejauh mungkin. Supaya orang-orang gak tahu siapa gue.
Dunia benar-benar kejam buat gue. Dunia udah beda buat gue sekarang. Dok, segalanya itu belum pasti. Katanya lu mau tes DNA. Emang. Tapi kalau gue jalanin tes DNA itu dan terbukti kalau gue bukan anaknya bokap dan nyokap gue, itu makin terpukul buat gue, Bi. Mending lu sekarang cari Anggun, bawa dia kesini. Kalau memang benar Anggun anaknya Om Danu, lo akan tetap jadi anak Om Danu. Karena lo sekarang adalah suaminya Anggun. Nggak mungkin, Bi. Nggak mungkin gue cari dia. Karena gue sendiri yang ngusir dia. Maafin ibu ya, Nak. Ibu tahu kamu pasti lapar dalam perut ibu. Tapi ibu belum punya uang untuk memberi kamu makan. Sabar ya. Dek, kenapa tidur di sini? Ini masjid. Maaf, Bu. Saya nggak punya tempat tinggal. Jadi sementara saya mau tidur di sini. Ade mau tidur di rumah ibu? Saya nggak mau ngerepotin ibu. Lagi pula kalau saya tidur di sini, kalau saya bangun malam, saya kan bisa tadarusan atau sholat malam, Bu. Tapi itu juga kalau saya nggak disuruh pergi sama pengurus masjid ini. Masjid ini rumah Allah, Dek. Siapapun boleh berlindung di masjid ini. Nggak ada yang melarang. Hati-hati ya, Dek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue harus tahu apa yang dilakukan bibinya Laras. Jangan-jangan memang benar dia yang menyembunyikan Laras. Sepertinya benar, ada sesuatu yang disembunyikan bibinya Laras. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada wa bi'ilmillahi sholatan. Cantik kan keponakan saya?
cantik, akhlaknya juga bagus. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kak Laras, Ucup senang deh dengan lagu itu. Dulu, saat Ucup kesepian, Ucup sering nyanyiin lagu itu. Alah, bohong kamu, Cup. Pasti kamu taunya diajarin Kak Laras. Yeay, emangnya aku udah tahu lagu itu duluan? Bolehnya sirik. Udah, kalian berdua tuh nggak boleh sirik-sirikan. Ucup juga, kalau misalnya udah tahu lagu itu duluan, nggak boleh sombong, ya? Laras, kenalkan, ini Burhan. Burhan ini tertarik sama kamu, Laras. Saya Duda, pengusaha TKI untuk dikirim ke Arab. Laras lebih senang di panti. Laras nggak suka ke Arab. Kamu jangan kurang ajar ya. Burhan ini kan mau kenalan sama kamu baik-baik. Maaf, habis ini Laras ada kelas lain. Permisi. Mau kemana kamu? Cepetan! Bibi sudah pilihkan jodoh yang terbaik buat kamu. Tapi Bi, Laras masih belum ingin menikah. Laras masih muda, Bi. Lagi pula Laras pikir laki-laki itu lebih cocok untuk Bibi. Kamu menghina Bibi ya? Burhan itu memang duda, tapi dia itu seorang pengusaha, tahu? Kamu tuh gak mau ngerti. Kapan sih kamu bisa bantu Bibi? Hah? Laras masih ingin di panti asuhan. Di panti. Kamu mau jadi perawan tua di panti? Hah? Ngapain kamu ngurusin panti? Astagfirullahaladzim. Ngurusin anak yatim yang gak jelas masa depannya, ha? Bu Mimin, ada masalah dengan Laras? Enggak, Bu. Saya lagi ngasih tahu Laras. Biasa, Bu. Laras kan orangnya ambekan. Ya sekali-sekali saya mesti kasih tahu dia supaya nggak mau beri contoh ke yang lainnya, Bu. Mari, Bu. Laras, kamu harus bersabar ya. Sabar ya. Bi, siapa orang tua saya sebenarnya, Bi? Siapa? Demi Allah dan Aldo, Bibi benar-benar tidak tahu siapa orang tua dan Aldo yang sebenarnya. Berarti saya ini emang anak buangan yang dibuang di depan rumah orang lain. Iya. Enggak, Denaldo. Denaldo bukan anak buangan. Justru takdir yang membuat Denaldo dibesarkan di sini. Yang menjadi anak laki-laki kebanggaan Tuan Danubroto. Bibi jahat. Bibi merusak hidup Aldo, Bi. Anggun di mana, sayang? Pulang, nak. Pulang. Maafin Mama sama Papa. Semua udah nyanyain Anggun selama ini. Ya Allah. Beri kekuatan pada anakku, ya Allah. Kembalikan dia padaku, ya Allah. Beri aku kesempatan untuk merawatnya, ya Allah. Lindungi anakku, ya Allah.
benar kan? Bibi yang menyembunyikan Laras? Heh, kamu jangan nuduh sembarangan ya. Siapa dia, Men? Maaf Pak Burhan, sebaiknya Bapak pulang dulu. Saya ada urusan lain sama dia. Bapak juga terlibat menyembunyikan Laras? Hebat, hebat, hebat. Seorang majikan anak angkat dari Danubroto ternyata ditampar pembantu. Maafnya, saya ada urusan sebentar dengan Pak Burhan. Bapak tidak boleh pergi sebelum menjelaskan semuanya tentang Laras. Saya nggak kenal sama Laras. Saya ini pengusaha TKI. Dan saya sama Mimin hanya cari calon pembantu untuk dikirim ke Arab. Jelas kan? Kalau saya cuma membantu Pak Burhan mencari calon pembantu yang akan dikirim ke Arab. Jadi gak ada urusannya sama Laras. Romeo kalau sudah mengenal cinta, suka kalap ya, Bi? Tante, kalau Tante terlibat masalah ini, Tante akan tahu sendiri akibatnya. Bi, si Laras jangan sampai kabur. Tapi kalau dia sampai kabur, berarti dia lari sama Abimanyu. Pokoknya, Nya, kalau sampai dia ke penghulu, Bibi pasti akan laporkan dia ke polisi. Si Abimanyu akan ditangkap sama polisi kalau menarikkan si Laras. Dan Abimanyu akan dimarahi besar sama Pak Danubroto. Kak Laras sedih gara-gara Bibi Kak Laras yang galak itu ya. Ucup dengar sih Kak Laras. Katanya Kak Laras mau dikawini sama bapak-bapak tadi. Ucup, kamu ngomong apa sih? Ucup ini anak jalanan, Kak. Jadi udah biasa denger cerita orang gede. Ucup, kamu kan anak kecil. Nggak bagus kalau kamu suka dengerin omongan orang gede. Tapi Kak Laras, kalau Kak Laras jadi istrinya bapak-bapak tadi, Kak Laras mau pergi dari sini. Kak Laras, jangan pergi dari sini dong. Nanti siapa yang jadi teman Yuyun? Siapa yang ngedongeng? Siapa yang ngajarin kita ngaji? Siapa yang ngajarin kita sholat? Kak Laras kan Yuyun anggap sebagai kakak sendiri. Yuyun, Kak Laras janji. Kak Laras nggak akan ninggalin Yuyun. Tapi Kak Laras mau Yuyun sama Ucup janji sama Kak Laras. Kalian berdua harus jadi anak yang soleh. Gak boleh bandel ya? Iya, Kak. Tuan, apa benar kalau Anggun itu anak kandung Tuan? Siapa bilang? Berita Tuan. Kalau berita heboh, cepat sekali kedengarannya. Pasti Hasan pemabuk itu. Tuan Danu, kalau memang benar Anggun itu anak Tuan, berarti saya calon mantu Tuan Danu dong. Jangan kurang ajar kamu. Ya, berarti saya bisa menjadi vice presiden menggantikan Aldo dong Tuan. Jangan kurang ajar kamu. Punya otak nggak? Kalau Aldo yang anak pungut saja bisa jadi vice presiden, masa saya calon mantu cuma jadi mandor, Tuan? Diam! Bisa diam tidak? Sekarang kamu keluar, masih banyak kerjaan di sana. Keluar! Gak suka ngeliat gue. Heh, sini lo babu. Dia siapa sih, Sof? Kok beraninya natap lo kayak gitu? Lo
Lo kan anak bos. Saya mamanya Roni. Mamanya Roni? Jadi, mamanya Roni pesuruh? Sof, lo kan anak bos. Kok lo mau-maunya sih ngedate sama anak pesuruh? Pesuruh kantor bokap lo lagi. Denger ya, sekali lagi lo ngeliat gue kayak gitu, gue pecat lo di pekerjaan lo. Mama ngapain sih nyari Roni? Mau ke kantor segala lagi. Kan malu mah sampai ketahuan sama papanya Sofia kalau Roni ini anaknya Mama. Ron, Mama nggak suka kamu bergaul dengan anak Tuan Dan. Jauhin dia. Tadi Sofia menghina Mama lagi. Ma, Roni harus mencapai ambisi Roni, Ma. Ya itu mungkin udah sifatnya anak orang kaya yang selalu merendahkan kita. Makanya, orang kaya seperti Sofia itu tidak pantas untuk orang seperti kita. Mama memang bukan orang kaya. Mama orang miskin. Tapi Mama juga punya perasaan. Apa kamu nggak mikir gimana perasaan Mama setiap kali dia menghina Mama? Ma, kalau Mama terus maksa Roni memilih, Roni jelas milih Sofia. Roni masih menghormati Mama. Tapi sebagai anak, Roni bebas menentukan apa yang Roni mau, Ma. Hidup Roni bukan lagi bergantung sama Mama. Mbak nggak perlu membersihkan masjid. Nanti ada petugasnya sendiri. Nggak apa-apa, Pak. Lagi pula saya sudah menumpang tidur di sini. Biarkan saya membersihkan lantai ini ya, Pak, sebelum waktu sholat. Jangan terlalu memikirkan Non Anggun. Nyonya, malah nanti sakit loh. Nanti semuanya malah repot. Kita doakan saja. Semoga Non Anggun dilindungi oleh Allah. Nyonya, Bi Ina telepon dokter ya. Gak usah, Bi. Makasih. Gak ada obat yang bisa membuat saya sembuh. Kecuali Anggun, Bi. Hanya Anggun yang bisa mengobati saya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Anggun, percuma aja saya hidup, Bi. Nyonya, jangan bicara seperti itu. Gusti Allah nggak suka sama orang yang cepat putus asa. Jeng Ines, nggak mungkin seorang Danubroto punya keturunan anak kampung yang udik seperti Anggun. Anak kandung Danubroto adalah Aldo. Dan saya tetap menginginkan Tisa menjadi istri Aldo. Tapi saya juga menginginkan nasib yang jelas buat Tisa. Sebagai mamanya, saya tidak ingin anak saya setelah menikah malah tidak mendapatkan haknya. Dan haknya, berpindah sama si kampungan itu. Sebagai anak laki-laki, Aldo tetap pewaris utama dari harta dan semua perusahaan saya. Nggak ada yang berubah. Saya jamin, Tisa akan mendapatkan semuanya kalau dia menjadi istri Aldo. Karena saya tidak akan membiarkan perempuan kampung itu mendapat secuil pun harta saya. Oke, saya setuju Tisa menikah dengan Aldo. Tapi sebelum menikah, saya menginginkan perjanjian pranikah untuk menjamin Tisa sebagai istri Aldo.
Mau apa kamu? Saya nggak tahu Aldo di mana, Om. Tapi Tante Miranda minta saya untuk mencari Anggun. Nggak perlu dicari. Saya nggak peduli sama perempuan kampung itu. Tapi kan Anggun... Abi, kamu jangan menggurui Om ya. Yang Om perlukan cuma Aldo. Karena Aldo sekarang ini harus membereskan semua pekerjaannya yang terbengkalai sebelum dia mempersiapkan pernikahannya dengan Tisa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.